Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Welcome to next video guys. Di channel yang gak begitu terkenal, penuh kehinaan dan penuh cacian. Dimana lagi kalau bukan di DBS File. Bersama denganku Dasa yang akan menemani kalian sampai 1 jam ke depan dengan cerita-cerita horor yang aku bawakan. Apa kabar kalian semua? Sehat kan? Sehat dong. Oke, kali ini aku akan membawakan cerita horor kembali untuk para pendengarku. Cerita ini aku ambil dari penulis R. Agil Saputra lagi yang berjudul Hantu Penjaga Rumah Kakek, based on true story. Pokoknya ini cerita-cerita true story aku paling demen banget bawainnya. Oke, seperti apa ceritanya? Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jawa Tengah, awal tahun 2000. Malam itu mungkin sekitar pukul 10 malam. Terlihat Rudy tengah membaca koran di ruang TV. Membaca koran pagi yang selalu tak sempat ia baca saat matahari masih di atas. Suasana rumah sudah sepi. Ayah dan ibunya sepertinya sudah terlelap di kamarnya. Rudy masih fokus membaca lembar demi lembar koran itu tanpa melewatkan satu artikel pun, ditemani siaran dari TV-nya yang sengaja dibiarkan menyala. Hingga beberapa menit berlalu, di antara fokusnya, Rudy pun mulai menyadari bahwa suhu ruangan perlahan berubah menjadi panas dan gerah. Kok panas banget tuh? Ucap Rudy pelan, seraya bangkit dan mengibas-ngibaskan kerah bajunya. Pindah ke ruang tamu batin Rudy sambil berjalan menuju ruang tamu dengan kedua tangannya yang masih memegang sisi kiri dan kanan koran itu. Nah, ini kan adem, ucapnya. Hingga Rudy pun duduk di sofa dan meneruskan bacaannya. Namun, beberapa saat ia terduduk, tiba-tiba menyelinap bau rokok kemenyan yang membuatnya tersentak. Seketika ia menurunkan korannya, meletakkannya di atas meja, menoleh ke sekitar seraya majukan hidungnya untuk memeriksa apakah bau itu memang benar-benar tercium olehnya. Sempat tercium beberapa saat, tapi bau itu segera hilang. Mungkin cuma halusinasi aja nih, gara-gara kangen bakung, batin Rudy sambil mengambil koran dan hendak melanjutkan bacaannya. Namun, belum sempat ia kembali membaca, bau rokok kemenyan itu tercium lagi. Bahkan kini lebih tajam. Dan di antara kesunyian malam itu, terdengar juga suara seperti tembakau dan cengkeh yang terbakar dan tengah dihisap. Suara itu terdengar seperti tepat di depan Rudy. Astagfirullah, Mbak Kakung, batin Rudy. Jujur, di keadaan itu, Rudy bingung mengekspresikan apa yang dirasakannya. Hingga akhirnya Rudy pun memilih pergi dari ruangan itu dengan menutupi penglihatannya dengan koran yang ia pegang. Rudy berlari menuju kamarnya, mengunci pintu dan duduk memeluk lututnya sambil termangu di atas tempat tidur. Apa itu tadi? Masa ya Mbak Akung? Gak mungkin Mbak Akung kan udah meninggal, batin Rudy yang masih tampak kebingungan mengekspresikan rasa takutnya. Hingga malam itu pun berlalu dengan kejadian aneh itu yang masih Rudy pendam sendiri. Belum genap 3 minggu Rudy tinggal di rumah ini bersama ayah dan ibunya. Tepat setelah Mbak Dimejo atau kakek Rudy meninggal setahun yang lalu. Rumah ini adalah Oma Candi, rumah asli milik kakek Rudy yang kini diberikan kepada ayah Rudy untuk ditinggali. Sesuai wasiat, harusnya rumah ini dibagi 4 dengan kakak-kakak dari ayah Rudy. Tapi entah kenapa, Om dan Tante Rudy tak ada yang mau, dan justru memberikan rumah ini sepenuhnya kepada ayah Rudy. Selang sehari setelah kejadian malam itu, Rudy kembali mengalami hal yang sama, perihal bau rokok kemenyan yang tiba-tiba membaur di indera penciumannya. Kali ini bau itu sampai masuk ke kamar Rudy, membuatnya yang sebenarnya hampir terlelap kini jadi terbangun. Entah bagaimana, kali ini nalar Rudy mulai sedikit kacau, membuatnya seperti terhipnotis dan lupa kalau Mbah Kung sudah meninggal. Jelas nih bau rokok Mbah Kung, batin Rudy seraya bangkit dari rebahnya.
Rudy mulai berjalan mendekati pintu dengan bau rokok kemenyan itu yang tercium semakin tajam. Perlahan, ia membuka pintu kamarnya, mengintip ke arah luar yang agak gelap temaram. Tiba-tiba, rokok itu seperti dihisap, dan suaranya seperti menggema di ruang tamu. "Kung, Kakung," ucap Rudy dengan berbisik sambil berjalan keluar dari kamarnya. Rudy mulai melangkahkan menuju sumber suara itu. "Kung, Kakung," seraya Rudy berucap lagi. Namun, ketika langkahnya hampir sampai di ruang tamu, seketika nalarnya mulai kembali. Rudy pun kini mulai ragu dan kembali sadar bila Mbak Kung sudah lama meninggal. "Astagfirullah, apa-apaan sih, Rud?" ucapnya spontan ketika menyadari bahwa dirinya kini berada di gawang pintu antara ruang tengah dan ruang tamu. Bau rokok kemenyan itu belum hilang, masih tercium tajam di hidung Rudy. Hingga sesosok pun tiba-tiba muncul di depan Rudy, membuatnya terpaku tak bisa bergerak. Sosok itu hitam dengan muka gelap dan berkerudung. Mata Rudy terbelalak, mematung memandangi sosok itu yang kini mulai mengeluarkan nafasnya yang panjang dengan bunyi yang sangat mengganggu. Sosok itu mulai berjalan mendekat seraya berkata, "Rene nang, aku kancani," ucap sosok itu. Seketika Rudy mengundurkan langkahnya, limbung dan terhuyung ke lantai bersamaan dengan suara teriakan yang keluar dari mulutnya. Rudy pingsan tak sadarkan diri setelah melihat sosok tua berkerudung hitam itu. Teriakan Rudy tampaknya membangunkan orang tuanya. Sang ibu yang pertama kali mendengar itu langsung membangunkan sang ayah. "Pak, itu kayaknya ada suara teriakan Rudy," ucap ibunya sambil mengoyang-goyangkan tubuh suaminya itu. Hingga akhirnya mereka berdua bergegas memeriksanya. Tampak Rudy sudah tergeletak di lantai. Sang ayah buru-buru mengangkatnya dan merebahkan tubuh Rudy di atas kursi di depan TV. Rud, bangun Rud," kata ibu sambil menepuk-nepuk pipi Rudy. "Dia pasti tidur berjalan lagi nih, Pak," kata ibu yang mengira Rudy mengalami tidur berjalan, karena memang itu sudah kerap dialami oleh Rudy. Hingga selang beberapa lama kemudian, Rudy pun diangkat oleh sang ayah dan direbahkan di atas tempat tidurnya. Setelah itu, ayah dan ibu pun kembali lagi masuk ke kamarnya tanpa merasa curiga. Detik pun berganti jam, hingga Rudy terbangun di sela-sela azan subuh yang berkumandang. Kepalanya pusing dan kebingungan dengan ingatan kejadian tadi yang masih hangat di dalam pikirannya. Apa ini mimpi? Batin Rudy yang melihat ia terbangun di atas ranjangnya. Perlahan Rudy bangkit dan keluar dari kamarnya, memandang tirai jendela di ruang tamu yang sedikit tersingkap. Terdengar suara riuh obrolan di antara dapur yang langsung segera Rudy hampiri. Ternyata ada ayah dan ibu di sana, tengah mengobrol di depan tungku perapian pemasak air. Sudah bangun kamu, Leh?" ucap ayah sambil menghisap rokoknya. "Iya nih, Pak. Agak pusing, nggak tahu kenapa," jawab Rudy sambil memijat-mijat keningnya. "Kamu semalam melindur lagi," jawab sang ibu. "Hah? Melindur gimana, Bu?" tanya Rudy mendekat. Mereka pun mulai memberikan penjelasan singkat tentang itu, perihal teriakan Rudy semalam dan ditemukannya tubuhnya yang sudah tergeletak di antara ruang tengah dan ruang tamu. Rudy tertegun sejenak mendengar cerita itu, dan ia pun kini mulai menceritakan argumennya. "Enggak, Pak, Bu. Semalam Rudy lihat setan," jawab Rudy setelah menceritakan beberapa urutan kejadian semalam. Namun ayah dan ibu malah menanggapinya dengan gelak tawa. "Alah, jangan aneh-aneh kamu itu, Rud. Hantu di sini udah nggak ada," jawab sang ayah sambil merangkul Rudy dan mengajaknya berjalan menuju ruang tamu. Dulu waktu bapak kecil memang katanya ada kakek tua berbaju hitam yang sering loncat-loncat di rumah ini.
Bapak juga pernah lihat sendiri kok. Tapi Bapak lupa-lupa ingat sih, soalnya itu dulu banget, waktu Bapak masih umur 4 atau 5 tahunan gitu, ucap sang ayah. Sambil mengajak Rudi duduk di ruang tamu. Ayah pun mulai mengecilkan suara bicaranya dan berkata membisik kepada Rudi. Kalau kamu mengalami dan melihat sesuatu di rumah ini, ceritakan sama Bapak aja ya, Leh. Jangan sama ibumu. Nanti ibumu takut itu, kata ayah berbisik kepada Rudi. Dalam kegamangan Rudi pun mengangguk. Jadi, Bapak percaya kan apa yang dilihat Rudi? Ucap Rudi pelan. Percaya, udah biasa itu. Gak usah takut, jawab ayahnya seraya bangkit dan berjalan ke arah ruang belakang. Rudi mulai beranjak dari tempat tidurnya, berjalan keluar rumah untuk menghirup udara segar di pedesaan itu. Tampak aktivitas orang-orang berlalu lalang melakukan kegiatannya. Pagi Mas Rudi, ucap seseorang pria parubaya yang lewat di depan rumah. Oh iya Pak, pagi Pak, jawab Rudi sambil tersenyum dan mengingat-ingat siapa orang itu. Yang ternyata adalah Lek Pawiro, pengurus ladang milik mendiang kakeknya. Maklum, baru kali ini Rudi bangun pagi dan saling sapa dengan beliau. Tak selang berapa lama ibunya keluar sambil menenteng tas belanja, diikuti oleh ayahnya yang tampak mengeluarkan sepeda motor. Mau kemana Pak? Tanya Rudi dengan wajah sayupnya. Mau belanja ke pasar, besok kan mau mendak bakung, ucap sang ayah sambil bersiap naik sepeda motor. Mendak adalah tradisi Jawa untuk memperingati hari kematian seseorang. Biasanya dilakukan dengan acara doa bersama. Ayah dan ibu pun pergi ke pasar. Rudi yang melihat matahari sudah semakin menyilaukan matanya pun memutuskan untuk kembali masuk ke dalam rumah. Buat kopi enak nih, ucap Rudi sambil berjalan menuju dapur. Seraya meracik kopinya, Rudi menyalakan sebatang rokok. Dipandanginya pekarangan belakang rumah yang terlihat dari jendela dapur. Tampak angka 1955 di atas pintu gudang yang memang terpisah dari bangunan rumah ini. Buset, tua juga rumah ini, batin Rudi seraya mengambil cangkir kopi yang selesai ia buat dan berjalan ke depan untuk bersantai di ruang tamu. Pintu depan tampak sedikit terbuka dengan gulungan koran yang menyelip di sela-sela bawahnya. Mbah Kong ini udah 2 tahun gak ada, masih aja langganan koran. Siapa yang bayar? Batin Rudi sambil mendekat dan mengambil koran pagi itu. Baju juragan muda, Rudi membaca koran itu sambil mengisap rokok dan menyesap kopi hitam. Nikmatnya hidup ini, batin Rudi bercanda sambil menirukan gaya duduk mendiang bakung. Rudi membaca lembar demi lembar koran itu, hingga lupa rokoknya yang habis terhirup angin. Rudi mengibas-ibaskan jemarinya sedikit terdiam ketika bau rokok kemenyan tiba-tiba tercium menyelinap di hidungnya. Seketika ingatannya kembali ke kejadian tadi malam. Rudi menoleh ke kanan dan ke kiri. Suasana tampak sepi. Masa pagi-pagi gini? Batin Rudi yang sebenarnya agak merasa ketakutan. Hingga pintu pun diketuk. Nuwun. Terlihat Lek Pawiro yang langsung masuk ke dalam rumah dengan menenteng stand buah pisang. Mas Rudi, Bapak sama Ibu kemana ya Mas? Ucap Lek Pawiro dengan senyum khasnya. Lagi ke pasar Pak belanja, jawab Rudi dengan sedikit terbata. Masuk aja Pak itu pisangnya, ucap Rudi lagi. Sekejap tubuh Rudi lupa dengan hal ganjil yang baru saja ia alami. Ia pun dengan ramah mengajak Lek Pawiro untuk duduk bersama dengan dirinya di ruang tamu itu. Sini Pak, rokok-rokok dulu, ucap Rudi basa-basi. Waduh, enggak Mas, saya udah gak ngerokok, suka sesek kalau ngerokok. Sebenarnya ya pengen Mas, tapi enggak lah Mas, jawab Lek Pawiro sambil sedikit tertawa. Gimana Mas, di sini kerasa toh? Timpal Lek Pawiro. Ya dikerasa-kerasa nih Pak,
Rumah ini terlalu tua, nggak cocok buat saya. Besok kalau saya udah dapat kerja paling ya saya tinggal lagi di kota, ucap Rudi menjawab itu. Gus, nggak boleh gitu mas, harus kerasan. Jenengan itu lahir di sini loh mas, di rumah ini. Lawong hari-hari sampai aja dikubur di sini. Masa ndak kerasan tinggal di sini? Memang dulu setelah 2 bulan jenengan sama bapak ibu pindah ke kota, tapi kan ya tetep aja tuh mas, jenengan itu asli orang sini. Canda Lek Pak Wiro seraya tertawa. Rudi sedikit tersenyum dan tertarik dengan arah pembicaraan itu. Namun, ketika ia ingin berbicara dan membuka mulutnya, tiba-tiba terdengar suara dari ruang tengah. Dan mereka tentu familiar dengan suara siapa itu. Lek Pak Wiro tampak terdiam dan melirik ke arah Rudi yang juga terlihat tercengang. Siapa itu? Ucap Rudi pelan. Lek Pak Wiro tak menjawab, hanya menggelengkan kepalanya saja dan bangkit beranjak, berjalan menuju ruang tengah, di mana suara itu tadi berasal. Namun belum genap 4 langkah Lek Pak Wiro berjalan, suara itu muncul lagi. Sontak Lek Pak Wiro menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah Rudi, yang juga kini berdiri mengikuti langkah Lek Pak Wiro. Dengan penuh ketegangan, mereka yang sempat terhenti kini kembali melangkah. Lek Pak Wiro mengendap dan mengintip di pinggir gawang pintu. Perlahan majukan badannya dan masuk ke ruang tengah itu. Tak ada siapapun di sana selain sisa bau asap rokok kemenyan yang berkutat di ruangan itu. Rudi yang juga kini ikut masuk di ruangan itu tampak tercengang, kebingungan. Mbak Kakung, panggil Rudi yang mulai terbawa suasana. Shh, itu bukan Mbak Kakung mas, timpal Pak Wiro dengan wajah serius. Tapi itu tadi kan suaranya Mbak Kakung pak, ungkap Rudi dengan nada yang ragu. Pak Dimejo sudah meninggal mas, jangan ngada-ngada sampean, kata Pak Wiro. Setelah beberapa saat mereka berdua berkutat di ruangan itu, mereka pun kini kembali keluar dan duduk di ruangan. Nafas Pak Wiro tampak terengah-engah. Berulang kali ia menoleh ke kanan dan ke kiri. Kenapa pak? Gak apa-apa kan? Tanya Rudi yang mulai ketakutan. Nggak apa-apa mas, cuman kaget aja, jawab Pak Wiro. Itu setan ya pak? Setan kok muncul siang-siang ya? Tanya Rudi dengan tanpa berusaha. Namun belum sempat Pak Wiro menjawab, suara itu kembali terdengar, kini lebih keras dan berbeda. Rene, jagongan parang. Hentak suara itu menggema di ruang tengah. Pak Wiro dan Rudi terkejut, sontak berlari keluar dari rumah. Bersama dengan itu, ibu dan ayah datang dengan sepeda motornya yang penuh sesak dengan barang belanjaan. Pak Wiro dan Rudi menoleh dengan tatapan bingung, yang langsung disambut perkataan oleh sang ayah. Malah diem aja, bantuin bapak ini loh nurunin belanjaan, ucap ayah yang masih berada di atas motornya. Dengan gugup dan aneh, Rudi dan Pak Wiro segera menghampiri dan membantu menurunkan belanjaan itu. Tolong bawa masuk ke dapur ya pak, ucap sang ibu sambil berjalan dan masuk ke dalam rumah. Dengan agak mengendap, Rudi dan Pak Wiro masuk membawa barang-barang itu, melewati ruang tengah dengan sedikit berlari kecil menuju dapur. Pak Wiro segera berpamitan dengan terburu dia keluar dari rumah. Kenapa sih Pak Wiro ini? Ucap sang ayah, yang sekarang sudah berada di dapur bersama ibu dan Rudi. Terlihat sang ibu yang berjalan masuk ke kamarnya. Dan di sini dengan sedikit membisik, Rudi pun bercerita kepada sang ayah perihal apa yang baru saja ia alami. Yang benar aja, masa siang-siang gini? Ucap ayah sedikit tak percaya setelah mendengar cerita dari anaknya itu. Bener pak, sumpah deh. Pokoknya kita harus pindah. Aku gak betah kalau terus-terusan begini, gerutu Rudi. Ayah menatap Rudi dan merangkulnya berjalan menuju belakang rumah. Tampaknya ia ingin membicarakan sesuatu.
Ruth, kondisi bapak sekarang sulit. Kita mau pindah kemana? Rudy tahu kan kenapa kita menjual rumah kita di kota dan pindah ke sini? Ucap ayah menenangkan Rudy. Pembicaraan pun berlanjut yang mana pada intinya mereka tetap harus tinggal di rumah ini karena masalah ekonomi. Rudy pun agaknya mengerti dan sedikit mau menerima alasan itu, meski dengan sedikit terpaksa. Singkat cerita, malam pun tiba. Tepat pukul 9 malam, Rudy sudah berada di dalam kamarnya, mengisi teka-teki silang di beberapa koran yang ia bawa masuk dari ruang tamu. Sepertinya Rudy tengah ingin mengalihkan pikirannya, agar tak memikirkan semua keanehan itu. Detik demi detik berlalu, berganti dengan menit, hingga rasa kantuk pun menyerangnya. Namun, baru saja ia mau merebah dan bersiap tidur, satu suara terdengar memanggil namanya. Rudy. Begitu kira-kira yang saat itu Rudy dengar. Suara itu jelas berasal dari luar kamarnya. Rudy menoleh ke arah jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 10 malam. Dengan nada malas, Rudy menjawab panggilan itu tanpa berpikir siapa orang itu. "Ya," ucap Rudy. Hingga beberapa detik kemudian, otaknya mulai sadar suara siapa itu. "Hah? Kok seperti suara Mbak Kakung?" Batin Rudy yang langsung bangkit dari ranjang seraya mengeritkan dahinya. Seketika tengkuknya bergidik. "Astagfirullah," ucapnya sambil merengguk di atas tempat tidurnya. Rudy, ucap suara yang mirip Mbak Kakung itu dari luar kamarnya. Rudy tentu semakin meringkukkan tubuhnya, menutupi kepalanya dengan bantal sambil berdoa dengan terbata. Meski akhirnya suara itu tak muncul lagi. Tapi Rudy tentu masih tak berani membuka pandangannya untuk sekedar bangkit apalagi memeriksa. Keringatnya bercucuran, tubuhnya gemetar ketakutan. Hingga kebetulan hujan turun dengan cukup deras, barulah perlahan-lahan Rudy berani membuka bantal yang sedari tadi menutupi kepalanya. Untung saja sang ayah masuk ke kamarnya beberapa saat kemudian. "Belum tidur, Ruth?" kata ayah yang langsung membuka pintu kamarnya tanpa mengetuknya terlebih dahulu. "Ayo bantu bapak, dapur bocor, ayo," ucap ayah setelah melihat Rudy yang matanya masih terbuka lebar. "Oh iya pak," jawab Rudy dengan sedikit terbata. Mereka pun mulai berjalan ke dapur, mengambil beberapa ember untuk menadah air hujan yang menerobos masuk di genteng dapur. Rudy tampak celingak-celinguk menatap sekeliling. Dan di suatu sudut di luar jendela dapur, ia melihat sosok yang berdiri. Wajahnya pucat dan rentah. Tatapan Rudy berhenti di sudut jendela itu. Sambil berjalan mundur, ia mencoba untuk memberitahu ayahnya yang masih membungkuk membersihkan sisa air hujan yang tumpah di lantai. Pak, ucap Rudy pelan. Sang ayah tentu kepalanya langsung menengadah dan "Astagfirullahaladzim," kata ayah yang kini juga melihat sosok itu. Tenang. Sekarang kita keluar, Le," ucap ayah seraya menyeret Rudy keluar dari ruangan dapur itu. Kini mereka duduk di ruang tengah, gugup dan gagap, menoleh ke kanan dan ke kiri. "Apa itu tadi, Pak?" kata Rudy tampak menahan tangis. Tenang, kamu berdoa aja ya," jawab sang ayah yang kakinya juga tampak gemetar. Bersama dengan itu anehnya, hujan yang tadi deras tiba-tiba reda. Suasana berubah jadi hening, dan bau itu muncul lagi. Iya, bau rokok kemenyan yang baru-baru ini sering Rudy cium. "Pak," kata Rudy dengan sedikit membisik, mengisyaratkan apakah ayahnya mencium bau itu atau tidak. Sang ayah hanya menganggukkan kepalanya, meraih tangan Rudy dan mengajaknya untuk bangkit dari ruangan itu. Namun, dengan anehnya, tiba-tiba mereka berdua tak bisa bergerak. Seperti ada sesuatu yang berat menahan kaki Rudy dan sang ayah.
Dan di sini suara dentuman mulai terdengar. Awalnya dari ruang tamu, dan seakan berjalan mendentum mendekat ke arah mereka. Rudy sudah tak bisa menahan tangisnya. Suara itu semakin mendekat, dan dari gawang pintu pembatas antara ruang tengah dan ruang tamu, muncullah sosok hitam yang melompat-lompat. Meski tak berani menoleh, Rudy dan ayah melihat itu dari ekor matanya masing-masing. Sosok itu pun semakin mendekat dengan lompatan-lompatan kecil yang aneh. Sosok berkerudung hitam itu melewati Rudy dan ayahnya yang masih duduk terpaku di ruang tengah. Baru setelah sosok itu benar-benar lewat dan berlalu hilang di ambang pintu ruang makan, kaki ayah dan Rudy kembali bisa digerakkan. Mereka berlari menuju ruangan yang paling dekat, yaitu kamar Rudy. Mereka masuk dan segera mengunci pintu, duduk kebingungan di atas ranjang. Apa itu tadi, Pak? Apa itu tadi? Tanya Rudy dengan bergetar. Sang ayah terdiam sejenak, menghela nafasnya dan berkata, "Itu pencolor, penunggu kerisnya Mbak Kakung. Itulah sosok yang dulu waktu kecil pernah Bapak lihat," ucap sang ayah. "Harusnya dia udah gak muncul lagi, karena kerisnya sudah dilarung setahun yang lalu," kata sang ayah lagi. Terus gimana ini, Pak? Kita nggak bisa kalau begini terus, ucap Rudy mendekati ayahnya. "Besok, habis acara mendam bakung, Bapak bicara sama Pak Ade ya tentang semua ini. Kamu sabar dulu ya, Leh," jawab sang ayah kepada Rudy. Detik berlalu seiring ketegangan yang sudah mulai mereda. Rudy yang ingin tahu lebih lanjut kembali menanyakan bagaimana pencolo ini. Dan di sini ayah pun mulai bercerita. Kalau menurut Bakung, pencolo ini adalah sosok lelembut yang baik. Dia penjaga rumah ini, Le. Dulu waktu Bapak SMP kalau nggak salah, pernah ada maling yang masuk di rumah ini dan gak bisa keluar. Dan ya hanya nangis mondar-mandir di ruangan tamu. Sampai akhirnya dipergoki oleh Mbah Putri yang mau ke masjid subuh hari. Kata Mbak Kakung itu ulahnya si pencolo. Cuman kadang dia memang suka jahil. Kadang berpura-pura jadi Mbah Kung dan kadang juga tiba-tiba menampakkan diri. Semua orang seperti Pak D dan Bude. Kamu juga pernah lihat si pencolo itu? Ucap ayah di akhir pembicaraan itu. Tak terasa sudah lewat tengah malam. Ayah menyuruh Rudy untuk segera tidur. Begitu juga ayah yang kini ikut merebah di samping Rudy. "Sudah, kita tidur aja ya. Besok kita masih banyak kegiatan. Anggap aja gak terjadi apa-apa hari ini," ucap sang ayah sambil memejamkan matanya. Rudy pun memiringkan tubuhnya membelakangi ayahnya. Dan singkat cerita, hari berikutnya, tibalah mereka di acara mendam bakung. Tampak seluruh keluarga sudah berkumpul melakukan doa dengan hikmat, dihadiri oleh beberapa kerabat dan para warga desa. "Mas, jangan pulang dulu ya. Ada yang mau saya bicarakan," kata ayah kepada Pak De Cokro kakaknya beberapa saat setelah acara itu selesai. Tampak Ibu Rudy dan Budi Siti atau istri Pak De Cokro tengah mengobrol di dapur. "Ada masalah apa sih?" tanya Budi Siti kepada ibunya Rudy. "Nggak tahu, Mbak. Nggak ada apa-apa deh kayaknya. Palingan mau ngobrolin hasil kebun bakung," jawab ibunya Rudy yang memang tidak tahu tentang apa yang sedang terjadi. Sementara itu di ruang tamu, sang ayah mulai membuka pembicaraan dengan Pak De Cokro. "Pencolo muncul lagi, Mas," kata sang ayah dengan pelan. "Ah, mosok sih? Kan dulu kerisnya udah dilarung."
Ucap Ade Cokro meragukan. Beneran mas, saya semalam lihat sama Rudi. Masa ini petanda ya mas? Kata ayah dengan wajah yang sangat serius. Kasihan Rudi mas, dia ketakutan. Takutnya dia gak kerasan tinggal di sini. Timpal sang ayah lagi. Pak Ade Cokro terdiam sejenak, seperti memikirkan sesuatu, dan ia pun berkata, jadi benar kata Mbak Cari, kalau pencolo itu memang tidak bisa dilarung, ucap Pak Ade Cokro sambil bergumam. Dan selang beberapa detik, tiba-tiba wajah Pak Ade Cokro menjadi aneh melihat ke arah ayah Rudi seraya memunculkan batang hidungnya. Nah, bener nih, ini baunya muncul, ucap Pak Ade Cokro yang juga diiyakan oleh ayah Rudi, yang juga tampak mencium bau rokok kemenyan itu. Ibunya Rudi sudah tahu, tanya Pak Ade Cokro kepada sang ayah, apakah istrinya sudah mengetahui hal ini. Enggak tahu mas, jangan sampai tahu. Lah dia itu penakut bisa-bisa dia minta pindah dari rumah ini, jawab sang ayah kepada Pak Ade Cokro. Ya, tapi nanti pasti bakalan tahu sendiri loh, kata Pak Ade Cokro memperingatkan ayah Rudi. Dan benar saja, belum sampai beberapa detik Pak Ade menutup mulutnya, terdengar teriakan dari arah dapur, disusul oleh Ibu Rudi dan Bude Siti yang berlari ke depan. Ada suara orang batuk di dapur, kata Bude Siti dan ibunya Rudi setelah berlari dan sampai di ruang tamu. Bersama dengan itu, Rudi yang mendengar teriakan itu juga keluar dari kamarnya dan menghampiri. Suasana berubah menjadi riuh, terutama ibunya Rudi yang memang penakut tampak berkaca-kaca menahan tangis. Tenang, ndak apa-apa, ucap Pak Ade Cokro yang langsung beranjak dari tempat duduknya dan berjalan menuju dapur. Diikuti juga oleh sang ayah dan Rudi yang sepertinya merasa penasaran. Pak Ade Cokro, Rudi, dan ayahnya kini berada di dapur, memeriksa setiap sudut di ruangan itu dan tidak menemui apapun. Pak Ade terlihat menghela nafasnya, seraya melihat ke arah jendela dapur. Ayo ke depan lagi, ayo, ucap Pak Ade sambil berjalan keluar dapur. Diikuti oleh Rudi dan sang ayah di belakangnya. Dan sekitar 2 langkah kaki mereka berjalan, terdengar suara yang sangat amat jelas menggema di ruang dapur itu. Iki aku pencolo. Begitu suara itu terdengar, Rudi yang terkejut melompat sampai hampir terjatuh. Sang ayah terlihat memegang pundak Pak Ade Cokro. Anteng-anteng, tenang, kita jalan saja keluar, ucap Pak Ade dengan cukup tenang. Mereka pun berjalan kembali menuju ruang tamu. Dengan wajah yang sudah sangat tampak aneh, Pak Ade pun duduk menenangkan diri. Jangan pada pulang dulu ya, tidur di sini dulu malam ini, ucap sang ayah yang sepertinya nyalinya menciut. Ada apa sih nih? Tanya ibu yang kini sepertinya ingin tahu. Sang ayah melirik ke arah Pak Ade, dan di sini Pak Ade Cokro pun mulai menceritakan yang sebenarnya, bahwa semua ini adalah ulah dari pencolo, penunggu keris bakung yang sebenarnya sudah dilarung setahun yang lalu. Malam itu pun Pak Ade Cokro dan Bude Siti tidur di rumah itu, menemani mereka yang ketakutan. Dan untungnya malam itu pun berlalu tanpa ada kejadian apapun. Singkat cerita, selang 1 hari Pak Ade Cokro dan ayah Rudi mencoba menanyakan kemunculan pencolo ini ke Mbak Cari, sahabat lama Mbah Kung yang dulu sempat ikut dengan acara pelarungan keris pencolo ini. Dengan menggunakan mobil, Pak Ade Cokro dan ayah Rudi pergi ke rumah Mbak Cari. Untung ya mas, Mbak Cari masih hidup, kata ayah Rudi kepada Pak D di dalam perjalanan mobil itu. Iya, walaupun sudah sepuh Mbak Cari ini sehat-sehat saja. Kemarin aku sempat ketemu di acara kondangan cucunya, jawab Pak Ade Cokro di atas kursi kemudian. Singkat waktu, sampailah mereka di rumah Mbak Carik. Seperti disambut, Mbak Carik tampak duduk di teras rumahnya. Anak lanang,
kata Mbak Carik setelah melihat Pak De Cokro dan Ayah Rudi keluar dari mobil. Sini-sini masuk, ono apa iki kok tumben-tumben main kesini ya? Kata Mbak Carik lagi dengan ramah. Sehat Pak, ucap Pak De Cokro berbahasa basi. Hingga mereka pun masuk, sedikit berbincang menanyakan kabar dan akhirnya Pak De mulai membuka topik pembicaraan itu. Anu Pak De Carik, ingat Pencolo kan? Penunggu keris bapak yang dulu dilarung di Kaliprogo, kata Pak De mengawali obrolan itu. Ya jelas sih inget toh, wong bapakmu itu terkenal bogel ya, karena keris itu jawab Mbak Carik sambil tertawa. Iya Pak De, Pencolo sepertinya kok balik lagi ya. Kemarin kami didatangi dan kami yakin itu adalah Pencolo, jawab Pak De Cokro menunduk dengan wajah yang serius. Balik gimana? Memangnya dia pernah pergi ya? Jawab Mbak Carik dengan tertawa. Gini loh Nang, sudah saya bilang, Pencolo nggak bisa dilarung. Pencolo itu sudah seperti istri di Mejo yang pertama. Dulu kan yang larung bukan bapakmu sendiri, tapi anak-anaknya yang sebenarnya nggak tahu apa-apa. Ibumu itu dulu yang ngeyel nyuruh keris Pencolo dilarung gara-gara dia sakit. Padahal sakitnya yang mendiang ibumu itu wajar-wajar aja. Cuma kebetulan saja 7 hari setelah keris itu dilarung, beliau meninggal. Begitu kira-kira Mbak Carik kepada Pak De Cokro dan Ayah Rudi. Terus sekarang gimana Pak De? Solusinya biar si Pencolo ndak masuk muncul-muncul lagi gitu loh Pak De, tanya Pak De Cokro. Ya nggak bisa, Pencolo itu ada sebelum kalian-kalian ini lahir. Bahkan sebelum Dimejo nikah sama ibumu. Gini loh, nanti kita ke rumah ya. Saya mau bicara sendiri dengan Pencolo, kata Mbak Carik ini dengan muka yang serius. Perbincangan berlanjut cukup panjang. Hingga sore berjelang, barulah mereka kembali ke rumah itu dengan mengajak Mbak Carik. Anak istrimu jangan tidur di rumah dulu malam ini yo, bisik Mbak Carik kepada Ayah Rudi sesaat setelah mereka sampai di rumah. Singkat waktu, setelah bertegur sapa sejenak, Ayah pun menyuruh Rudi dan Ibu untuk menginap ke rumah Pak De Cokro malam ini. Ini buat beli rokok, Pak De sama Bapak mau ada urusan malam ini ya, ucap Pak De Cokro sambil memberikan uang pecahan 20.000 kepada Rudi. Rudi dan ibunya pun pergi dari rumah itu, menggunakan sepeda motor menuju rumah Pak De Cokro untuk menginap malam ini. Setelah itu berbincang-bincanglah mereka di ruang tamu, sambil menunggu malam. Mbak Carik mengeluarkan selembar kain putih lusuh dan keris di balik bajunya dan meletakkannya di atas meja. Ini mirip kan sama keris bapakmu, ucap Mbak Carik setelah meletakkan kedua barang itu. Keris bapakmu itu sebenarnya kembar dengan kerisku, hampir sama. Kita dulu dapatnya sama-sama waktu tirakat di Lembah Pati. Isinya juga sama, sosok pria tua berkerudung hitam yang jalannya lompat-lompat, kata Mbak Carik lagi. Pak De Cokro dan Ayah Rudi hanya bergumam heran sambil menganggukkan kepalanya mendengar penjelasan. Hingga Mbak Carik mulai mengeluarkan selepennya atau wadah tembakau dari sakunya, meracik dan menggelintingnya, membakarnya dan mengembuskannya ke langit-langit. Oh ini pasti yang kemarin kalian cium toh, ucap Mbak Carik setelah menghisap linting tembakaunya itu. Iya, bener Pak De, kayak rokoknya Mbak Kakung dulu, ucap Ayah Rudi seraya mendekat. Iya, Pencolo itu ibarat kembaran bapakmu. Saking sayangnya dia suka meniru kebiasaan-kebiasaan bapakmu ketika masih hidup, kata Mbak Cokro yang setelah itu menyuruh Ayah Rudi untuk membuat kopi. Singkat cerita, sambil berbincang ngalur ngidul, tak terasa malam sudah semakin larut. Pak De Cokro dan Ayah Rudi sampai lupa dengan tujuannya mengajak Mbak Carik ke rumah ini. Hingga suara pun muncul di sela-sela obrolan hangat itu. Shh, Mbak Carik menyuruh Pak Adi dan Ayah Rudi untuk diam.
Itu, Pencolo sudah bangun, kata Mbak Carik seketika membuka Ayah Rudi dan Pak De Cokro tengkuknya bergidik. Mbak Carik bangkit, mengajak Pak De Cokro dan Ayah Rudi untuk mengikutinya. Ayo, tapi apapun yang kamu lihat, jangan lari Yole, kata Mbak Carik sambil berjalan semakin masuk ke dalam rumah. Borok kemenyan kembali tercium di sudut gawang pintu antara ruang makan dan dapur. Tambak sekelebat bayangan hitam melintas, dengan lambat berjalan melompat. Sangat jelas karena memang semua lampu dihidupkan. Mereka berjalan mengendap mengikuti bayangan hitam itu, masuk ke dapur dan keluar menuju pekarangan belakang rumah. Oh, di situ pasti tempatnya, ucap Mbak Carik yang nafas tuanya terengah-engah menuju ke arah gudang belakang rumah. Itu ruang kerja Bapak dulu, Pak De, kata Ayah Rudi kepada Mbak Carik. Mereka pun perlahan mendekat ke gudang tua itu. Ayo, dibuka, kata Mbak Carik, menyuruh Pak De Cokro membuka pintu gudang itu. Namun, baru saja tangan Pak Adi menyentuh gagang pintu, tiba-tiba terdengar suara dentuman yang mengagetkan mereka semua. Begitu kira-kira suara itu berawal dan diteruskan oleh suara keributan dari dalam gudang tua itu. Seperti seseorang yang tengah mengamuk, mengobrak-abrik barang-barang di dalamnya. Mendengar itu, Mbak Carik terlihat melepaskan keris yang sedari tadi digenggamnya dari sarungnya, seraya mengibas-ngibaskan kain putih yang mengeluarkan aroma wangi. Pencolo, iki aku sukir, isi eling aku ora, kata Mbak Carik dengan suaranya bergetar. Setelah perkataan dari Mbak Carik barusan, tiba-tiba keributan di dalam gudang itu hilang, berganti dengan suara hentakan-hentakan tanah seperti tadi awal. Menghentak di lantai ruang dapur tua itu. Pencolo, teriak Mbak Carik dari luar. Dan hentakan itu pun hilang, berubah menjadi gagang pintu gudang yang bergerak-gerak sendiri sekitar 3 kali. Ayah Rudi spontan menoleh ke kanan, ke arah di mana hentakan itu berasal. Dan dia pun terkejut melihat Pak De Cokro yang kini melakukan hentakan itu, melompat-lompat diam di satu tempat. Mbak Carik menoleh pun kini berkata, "Nah, lebu iki Pencolo," ucap Mbak Carik sambil memegang tubuh Pak De Cokro. Menurut Mbak Carik, kini Pak De Cokro kerasukan si Pencolo itu. Ayah Rudi sedikit takut, terlihat memundurkan langkahnya. Pak De Cokro terus saja melompat-lompat tak terkendali. Mbak Carik sedikit merangkulnya untuk menenangkannya. Es Pencolo, wes, ucap Mbak Carik berbisik sambil mengacungkan bilah kerisnya. Karepmu piye iki, Karepmu piye? Kata Mbak Carik lagi. Dan di sini, Pak De Cokro yang diduga tengah kerasukan Pencolo itu pun berhenti menghentak. Pak Adi terdiam dan lama-kelamaan mulai menangis terisak. Ayah Rudi mendekat dan ikut memegangi kakaknya yang kerasukan itu. Sementara Mbak Carik terus-menerus bertanya, apa yang sebenarnya diinginkan oleh Pencolo itu. Hingga entah apa yang terjadi, tiba-tiba Pak Adi terhuyung dan terjatuh lemas setelah wajahnya diusap kain oleh Mbak Carik. Pak Adi sedikit sadar dan dipapa masuk oleh Ayah Rudi. Sampailah mereka di ruang tengah. Kae, gudang kudu diresiki oleh, ucap Mbak Carik terengah-engah sambil bertolak pinggang. Pak Adi yang sudah semakin sadar sepertinya juga mendengar perkataan dari Mbak Carik barusan. Jadi, gimana ini Pak Adi selanjutnya? Tanya Ayah Rudi kepada Mbak Carik. Yaitu, besok gudang harus dirapikan. Itu maunya si Pencolo, jawab Mbak Carik. Jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Mbak Carik meminta mereka untuk mengantarnya pulang. Ya wes, sekarang saya diantar pulang. Dan jangan lupa pesan saya. Besok gudang harus dirapikan, kata Mbak Carik yang langsung diiyakan oleh Pak De Cokro dan Ayah Rudi. Singkat cerita, setelah mengantarkan Mbak Carik pulang, Pak Adi dan Ayah Rudi kembali ke rumah dengan wajah penuh keraguan setelah apa yang mereka lalui tadi. Baru tadi, aku lihat si Pencolo dengan sangat jelas, ucap Pak Adi kepada Ayah Rudi saat duduk di ruang tengah. Ternyata kakinya hanya satu.
kata Pak D lagi sambil menghela nafas. Singkat cerita, keesokan paginya pukul 7 pagi masuklah mereka ke gudang tua itu. Semua tampak porak-poranda, kecuali satu kursi dan sebuah mesin jahit yang masih berdiri tegak. Itu barang kesayangan Mbah Kakung di masa senjanya. Memang beliau dulu gemar sekali menjahit. Dengan payah mereka merapikan ruangan sekitar 8 kali 8 meter itu, hingga selesai sekitar pukul 9 pagi. Hari pun berlalu, dan benar saja, setelah gudang itu dirapikan seperti sedia kala, pencolot tak pernah muncul lagi, mengganggu ketenangan Rudi, ayah, dan ibunya yang sampai sekarang masih tinggal di rumah itu. Hanya saja, kadang mesin jahit di dalam gudang itu suka berbunyi sendiri, seakan ada yang sedang menggunakannya. Mbah Carik yang kembali dimintai pendapat perihal itu hanya mengatakan agar semua tenang. Itu tidak apa-apa, dan menyuruh untuk sesekali membersihkan gudang itu. Pencolok memang bukan manusia, tapi seperti yang kalian ketahui sendiri, dia ada. Dan percayalah, semua akan baik-baik saja, kata Mbak Carik menutup kisah ini. Sampai cerita ini ditulis, Rudi masih tinggal di rumah ini bersama anak dan istrinya, begitu juga dengan ibunya. Sayangnya sang ayah sudah meninggal sekitar 9 tahun setelah rangkaian kejadian-kejadian itu. Cerita ini diceritakan oleh Rudi berdasarkan cerita sang ayah dulu dan beberapa kejadian yang pernah Rudi alami sendiri. Rudi, istri dan anak-anaknya kini hidup wajar dan bahagia di rumah itu. Dan sudah sangat terbiasa dengan kejanggalan-kejanggalan kecil yang mungkin sering terjadi, seperti mesin jahit yang berbunyi sendiri, bau rokok kemenyan yang tiba-tiba tercium, dan sekelebat bayangan hitam yang warawiri. Oh, pencolok minta gudangnya dirapikan. Tunggu ya mas, kata Rudi di akhir wawancara saya beberapa bulan yang lalu. Dan cerita pun berakhir. Well, bagaimana menurut kalian? Apakah horor cerita kali ini? Atau ada yang punya pengalaman yang sama? Kalian boleh berbagi cerita kalian di kolom komentar ya. Oke, cukup sekian ceritaku. Kalau kalian suka dengan cerita ini, kalian bisa like dan subscribe. Atau kalau kalian gak suka, kalian bisa kasih masukan dengan tulis di kolom komentar. Pasti aku baca. Karena kritik dan saran dari kalian sangat aku butuhkan untuk membangun konten ini agar lebih menarik, berkualitas, dan layak untuk disajikan kepada kalian semua. Udah gitu aja. Bye!